Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-461, dengan judul Menggali Lubang. Langsung ke dalam alurnya. Cedera si Hao cukup serius. Ada beberapa luka di dadanya, dan darah menetes ke bawah. Dia mengedarkan teks tulang untuk segera menghentikan darah dan menutup lukanya. Meskipun tulang makhluk tertinggi telah pulih secara tentatif, dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Masih ada misteri mendalam yang belum dia pahami sepenuhnya, dan akibatnya, masih sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan hukum ilahi yang menakutkan ini. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, si Hao menghembuskan napas. Esensi spiritual mengalir, berkumpul menuju tubuhnya untuk memperbaiki lukanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia tidak menderita luka apapun saat bertarung dalam pertempuran besar melawan murid tiga sekte dan dengan paksa menyapu semua orang, dia benar-benar akan berdarah di sini dan terluka cukup parah. Kekuatan Peri Yue Chan melebihi harapan mereka. Dia tidak mengungkapkan semua metodenya di ibu kota kekaisaran, dan dia juga meninggalkan begitu banyak rencana mundur di sini. Formasi hebat itu dapat dengan mudah melenyapkan para ahli di dunia ini. Jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin telah mati di sini dalam pertempuran. Berpikir kembali, si Hao merasa sedikit kedinginan. Setelah menyapu ahli dari tiga sekte, dia kemudian mengalami bencana seperti itu. Namun, segera setelah itu, sudut bibirnya melengkung. Ada kegembiraan, sekaligus niat dingin. Peri suci Heaven Mending Sekte ditangkap olehnya. Jika ini diumumkan ke dunia, itu pasti akan menciptakan sensasi yang luar biasa. Terlepas dari itu, ini pasti berita ledakan yang akan membuat kedelapan wilayah bergetar. Mata dari mana-mana akan terfokus pada area ini, dan badai besar akan terjadi. Yue Chan disebut peri. Ini adalah jenis kemuliaan yang tak terbayangkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa disebut gelar seperti ini dan pantas mendapatkan pengakuan seperti itu. Namanya tersebar luas ke semua jenis sekte. Di mata generasi muda, dia suci dan sempurna. Di mata generasi yang lebih tua, bakatnya luar biasa dan jarang tertandingi. Dalam sekte memperbaiki surga, sulit untuk menemukan orang kedua seperti dia. Apalagi kekuatannya sendiri cukup besar. Pada saat para ahli tertinggi bersembunyi, dia adalah salah satu dari individu terkuat di 8 wilayah. Bakat peri surgawi semacam ini ditangkap. Badai yang akan tercipta sebagai akibatnya kemungkinan besar akan lebih mencengangkan daripada yang dibayangkan si Hao. Dia mengusap hidungnya dan berdiri, untuk sementara membuang pikiran ini. Dia mulai memfokuskan semua energinya pada pemulihan, mengedarkan semua jenis cahaya dan simbol ilahi. Setiap inci darah dan dagingnya bersinar, menyerap esensi dunia dan terus beredar melalui daging dan luka-lukanya. Langit sudah menjadi gelap, cahaya bintang-bintang tersebar ke bawah, dan kilau putih keperakan dari bintang-bintang turun. Itu terus diserap melalui lubang si Hao, memungkinkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kepompong perak. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk beredar dan melahap esensi surgawi dari segala arah. Lukanya pulih dengan cepat. Cedera yang disebabkan oleh sesuatu yang menantang surga sebagai tulang makhluk tertinggi biasanya tidak akan pulih dalam waktu singkat, tetapi itu sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sinar perak mengalir seperti air terjun, membersihkan tubuhnya dan memperbaiki luka-lukanya. Akhirnya tubuhnya menjadi penuh dengan kekuatan hidup kembali. Selama proses ini, si Hao minum sedikit anggur iblis dan makan beberapa obat spiritual. Lukanya akhirnya pulih untuk sebagian besar, memulihkan esensi darah dan kekuatan ilahi yang meriah. Sudah lama larut malam. Si Hao menghentikan proses ini, karena tidak perlu melanjutkan. Tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka yang tersisa. Bagaimanapun,
Fisiknya luar biasa, dan dagingnya sangat kuat, jadi pemulihan dirinya juga hebat. Itu akan menghilangkan darah buruk, merekonstruksi daging dan tulangnya dan melakukan tugas penyembuhan lainnya. Si Hao berjalan sendirian melalui reruntuhan hitam yang hangus ini dalam kegelapan malam. Matanya berbinar. Dia dengan hati-hati mengamati bentuk gunung dan sungai di sini, dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Peri Yuechan ini benar-benar tangguh, meninggalkan sesuatu yang begitu menakutkan dan hampir membunuhnya. Dia benar-benar lolos dari bencana ini dengan kulit giginya. Saya harus menunjukkan respons yang tepat bagi mereka yang mengambil tindakan terhadap saya. Meskipun Peri Yuechan ditangkap, Sekte Heaven Mending masih memiliki ahli lain. Ada ahli tertinggi yang bersembunyi dan mungkin individu yang bahkan lebih kuat. Mereka mungkin tidak muncul sekarang, tetapi setelah beberapa saat, mereka mungkin melintasi wilayah dan tiba. Jika dia menahan Peri Yuechan, Sekte Heaven Mending pasti akan menjadi gila. Mereka akan mencari wanita surgawi mereka dan menjadi curiga terhadap setiap kemungkinan. Bakat Yuechan sangat menakjubkan, dan dia bahkan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Sekte itu pasti akan bertindak dengan cermat dan mencarinya di sini. Pagoda kecil, bantu aku meletakkan formasi pembunuhan yang dapat membunuh ahli yang kuat. Jika ahli tertinggi sekte atau bahkan individu yang lebih kuat datang, maka itu akan membunuh mereka semua di sini. Kata si Hao, karma terlalu besar. Persiapkan lebih banyak harta surgawi. Pagoda kecil itu berkata dengan tenang dan santai. Apakah kamu benar-benar harus memanfaatkanku bahkan sekarang? Saya hanya meminta Anda untuk meletakkan formasi. Ini tidak seperti aku menyuruhmu untuk mengambil tindakan. Si Hao merengut. Biasanya, saya tidak akan ikut campur dengan urusan manusia, jawab pagoda kecil itu. Kamu, si Hao tahu bahwa orang ini sangat rakus. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Membuat kesepakatan bisnis dengannya akan menghasilkan banyak kerugian. Dia memutuskan untuk segera kembali ke istana kekaisaran, karena siapa yang tahu jika perbendaharaan ilahi akan memiliki beberapa formasi ilahi. Dia kemudian bisa meletakkannya di sini dan menggunakannya untuk membunuh semua ahli tertinggi misterius yang datang. Kakak, tanya aku juga bisa membantu. Tepat pada saat itu, batu penyerang ilahi di rambutnya berbicara, suaranya membawa nada yang memikat. Bahkan kamu ingin memerasku. Si Hao sangat kesal hingga dia mulai tertawa. Mengapa dia akhirnya menemui hal-hal yang seperti ini? Mereka semua tergantung di rambutnya, bersinar cemerlang satu demi satu, namun semuanya hitam dan rakus. Saya tidak berani. Kakak, Anda salah paham. Batu pemukul ilahi tampaknya agak sederhana. Itu memanggilnya kakak besar dan sepertinya agak malu. Aku hanya memiliki satu syarat, dan itu adalah kamu menempatkanku dengan segel giok itu. Aku akan memberitahumu formasi yang pasti bisa menghadapi musuh-musuh itu. Petik 2. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia merasa itu tidak terlalu buruk. Bahkan jika dia meletakkannya di sebelah jejak berharga, orang ini seharusnya tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Namun, dia masih menembakkan batu suci yang mengejutkan itu dengan pandangan jijik dan berkata, ketika saya pertama kali melihat Anda mengatakan bahwa Anda adalah individu yang tercerahkan, tetapi Anda hanyalah batu bodoh. Apakah Anda menjadi semakin spiritual sekarang? Petik 2. Orang akan selalu berubah, dan batu akan menjadi semakin bulat. Saya saat ini mengubah cara hidup saya ke arah yang berarti. Itu jelas memuntahkan omong kosong. Si Hao tidak mencoba mengorek lebih jauh. Karena dia tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Itu mungkin sebenarnya adalah beberapa batu penyerang ilahi kuno yang sangat kaya dan terkenal yang hanya bersembunyi di dalam Hundred Shattering Mountains, hanya memutuskan untuk mengikutinya ke dunia sekarang.
Segera setelah itu, batu pemukul ilahi menurunkan diagram formasi. Si Hao meluangkan waktu untuk memeriksanya dengan cermat, dan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Perut orang ini benar-benar mengesankan. Ini jelas merupakan formasi pembunuhan yang menakutkan. Semakin dia mempelajarinya, semakin besar kelopak matanya melonjak. Formasi ini bahkan mungkin akan mampu mengalahkan sosok kuno yang hebat, kan? Namun, dia menyadari bahwa material yang dibutuhkan juga terlalu banyak, sampai pada titik di mana dia bahkan membutuhkan material divine. Menggali lubang di sini untuk berurusan dengan orang-orang dari sekte memperbaiki surga sepertinya sedikit sia-sia. Anda tidak perlu memberikan formasi lengkap, cukup porsi. Semakin banyak orang yang datang, semakin kami akan menekan. Batu pemukul ilahi berkata dengan sikap yang agak puas. Si Hao mengangguk. Bahan yang sangat berharga tidak dapat digunakan di sini, karena saat ini, Istana Kekaisaran juga sangat membutuhkannya. Sepertinya dia harus membuka sakunya dan menunggu serangan balik ahli dari 3 sekte. Ada masalah. Jika orang biasa mencoba mencari di sini, saya tidak ingin formasi hebat diaktifkan. Saya ingin itu hanya aktif ketika seorang ahli tertinggi atau kultivator yang lebih kuat datang. Kalau tidak, itu akan sangat sia-sia, kata si Hao. Kakak, kamu benar-benar galak. Saat Anda membunuh, Anda mengincar yang besar. Saya sangat mengaguminya. Batu penyerang ilahi tampak agak bersemangat ketika dia mendengar apa yang dikatakan si Hao. Dia mengangguk dan berkata, formasi yang kubuat pasti tidak akan menjadi masalah, dan bahkan bisa mempertimbangkan niat seseorang. Semakin penting individu tersebut dari sekte penjaga surga, semakin berhati-hati mereka di sini. Saat kekuatan besar meletus, itu akan menjadi lebih kejam. Petik 2. Pagoda kecil merasa jijik saat mendengar ini, dan dengan nada jijik, ia berkata, batu nakalmu bisa dianggap sebagai bahan yang sangat berharga. Saya merasa ini akan menjadi pilihan yang baik bagi saya untuk melahapnya saja. Petik 2. Kakak, aku tidak sengaja menjadikanmu musuhku. Saya tidak mencoba merampok bisnis Anda, ini hanya sekali ini. Batu pemukul ilahi segera mulai berteriak dengan panik, menyebut pagoda kecil itu sebagai saudara besar. Si Hao berhasil melewati langit. Dia seperti bintang jatuh keemasan saat dia terbang dengan gemilang di langit malam. Berbagai burung ganas dan binatang buas di hutan pegunungan semuanya gemetar ketakutan, karena jenis energi ini terlalu kuat. Dia tidak tinggal di sini lama, karena tidak mungkin dia memiliki begitu banyak bahan untuk meletakkan formasi padanya. Saat ini, langit masih sangat gelap, tapi hari sudah mulai fajar. Pagi-pagi sekali ketika seberkas awan merah keemasan muncul dan menyebarkan pancarannya ke negeri batu, si Hao telah muncul di ujung cakrawala. Dia bergegas kembali. Malam itu, suasana seluruh ibu kota kekaisaran tegang. Tekanannya sangat berat, membuat orang-orang dari semua kekuatan besar sulit untuk tidur malam itu. Mereka semua menunggu kabar. Batu kecil itu sangat kuat, menyapu orang-orang dari 3 sekte saja. Itu adalah prestasi yang luar biasa sehingga mengejutkan dunia. Namun, dia membunuh jalan keluar kota sendirian tanpa kembali selama ini. Sepanjang malam telah berlalu, membuat suasana kota semakin tenggelam. Itu, kaisar baru. Di gerbang kota, seorang jenderal dengan mata yang baik melihat batu kecil muncul di cakrawala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah dia melepaskan teriakan ini, gelombang jeritan segera terdengar. Informasi menyebar ke segala arah, menimbulkan keributan besar. Batu kecil itu telah kembali. Kekuatan besar di kota menghela nafas dalam-dalam, merasakan lebih banyak tekanan. Yang lain bersorak, melepaskan kegembiraan. Yang tulus, menyebabkan kota menjadi ribut dengan kebisingan. Suara itu mengguncang langit. Setidaknya,
Para prajurit yang dengan sungguh-sungguh melindungi kota itu bersemangat. Mereka mengangkat tombak, pedang, dan senjata lainnya ke udara dan dengan keras meneriakkan dua kata Kaisar Manusia. Banyak orang datang untuk menyambut Kaisar baru ke kota, terutama Raja Perang dan orang lain yang sedang marah. Matahari terbit dari timur, melepaskan awan merah menyilaukan yang tersebar di tubuh si Hao. Saat dia berjalan dari Cakrawala, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan ditutupi lapisan cahaya keemasan. Dia tampak sangat suci dan suci. Di mata semua orang di kota, aura Kaisar Manusia muda ini luar biasa. Saat bermandikan awan merah pagi, dia seperti dewa emas yang turun ke dunia. Penampilannya sangat heroik. Hidup Kaisar. Ketika si Hao memasuki kota, banyak orang berteriak dengan keras dan berlutut untuk menghormati. Gelombang energi drakonik naik dan berkumpul menuju si Hao, mengelilinginya. Suatu jenis kesadaran datang kepadanya. Apakah ini buah dari posisi Kaisar Manusia? Energi takdir ditambahkan ke tubuhnya, dan dari sini, dia merasa seperti ketika dia memasuki ibu kota kekaisaran, dia menjadi tak terkalahkan dan kebal. Kaisar, Raja Perang menyambutnya dengan penuh semangat. Pertempuran kemarin telah membuat mereka sangat terguncang dan puas. Dia hanya seorang pemuda, namun hanya dengan mengangkat tangannya, dia menutupi langit dan mengalahkan pembudidaya 3 sekte. Berapa banyak orang yang sebanding dengannya sejak zaman kuno? Peri Yue Candia, seorang raja dengan hati-hati bertanya, karena si Hao pergi untuk mengejarnya. Saat ini, Kaisar baru kembali sendirian sambil berkembang dengan vitalitas. Ini sepertinya menunjukkan sesuatu. Si Hao mengungkapkan keterkejutannya. Saat ini, dia masih tidak bisa membicarakannya, karena dunia luar terlalu curiga. Dia dengan santai bertanya, apakah pengaturan saya sudah dilakukan? Ya, itu dilakukan. Para pembudidaya keluarga itu semua disegel di dalam rumah mereka. Kami secara pribadi mengawasinya, memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Seorang bangsawan menjawab, bagian dari perbendaharaan istana kekaisaran diserang dan dihancurkan, tetapi ada bagian yang tertinggal. Mereka juga disegel. Raja Perang berjalan untuk memberikan laporannya. Baik, si Hao mengangguk. Dia menginstruksikan setiap bangsawan tingkat raja untuk terus menjaga mereka. Kemudian, dia membiarkan Raja Perang memimpin jalan menuju perbendaharaan istana kekaisaran. Faktanya, si Hao cukup bersemangat. Mungkin ada teknik berharga yang sangat kuat, serta sekte seluruh negara yang menjaga kemampuan ilahi dan artefak magis yang tak tertandingi. Bantu saya mengambil beberapa materi. Si Hao mengirimkan secara diam-diam, menginstruksikan Raja Perang dan mendaftar apa yang dia butuhkan. Tidak lama kemudian, dia menerima bingkisan. Sosoknya menjadi tidak jelas, bersembunyi di kehampaan. Sebelum pergi, dia memberitahu Raja Perang bahwa jika orang lain meminta, beritahu mereka bahwa dia memasuki perbendaharaan. Kemudian, dia pergi seperti angin atau kilat dari Stone Capital, sekali lagi kembali ke bumi yang hancur beberapa ribu li sebelum dengan hati-hati meletakkan formasi. Jika ini tidak mengubur ahli tertinggi dari sekte pengawas surga dan yang lainnya, maka itu akan benar-benar mengecewakanku. Ini benar-benar akan membuang-buang waktu saya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Setengah hari kemudian, dia menghapus jejak yang seharusnya tidak ada di sini. Dia meninggalkan beberapa petunjuk yang mengarah pada kebenaran. Kemudian, dia meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala seperti yang dimiliki Peng Emas dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Episode ke-462, dengan judul Perbendaharaan Keluarga Kekaisaran. Langsung ke dalam alurnya, Stone Tower sangat tinggi dan megah. Seorang kaisar baru telah menggantikan tahta. Energi drakonik melonjak,
dan bahkan mereka yang bukan pembudidaya yang kuat bisa merasakannya. Itu sangat mengejutkan. Hidup kaisar manusia. Orang-orang berteriak di sepanjang jalan. Suaranya sangat masif, dan banyak orang biasa berteriak sebagai balasan, membuat keributan. Orang-orang ini tepatnya di mana energi drakonik kekaisaran berasal. Pasukan demi pasukan berjalan di jalanan. Mereka melanjutkan ke darurat militer, karena suasana gugup di kota belum berkurang. Kaisar baru menggantikan tahta dan menyapu pembudidaya 3 sekte. Mulai sekarang, masih banyak hal yang harus diurus. Kompleks bangunan istana kekaisaran seluruhnya dibangun dari batuan emas. Itu mengalir dengan kilau emas yang samar, dan seluruh strukturnya megah dan suci. Itu memiliki perasaan keagungan yang luar biasa. Si Hao kembali. Dia masuk ke istana kekaisaran ini dan mengalami suasana perubahan besar ini. Orang-orang di dalam istana kuno ini bahkan bisa merasakan kekuatan kekaisaran dengan lebih jelas. Yang mulia, Raja Perang datang. Cara dia menyapa si Hao bahkan membuat dirinya yang dulu merasa agak aneh. Saat itu, dia sedikit mengagumi ayah si Hao, si Ziling. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di masa depan ketika putra si Ziling akan menjadi kaisar. Dia hanya seorang pemuda berusia 15 tahun. Di matanya, dia masih anak-anak, namun dia sudah begitu kuat. Itu hanya keajaiban. Working, tidak perlu bersikap sopan, kata si Hao. 7 atau 8 tahun lalu, dia benar-benar membakar tanah leluhur kedua. Orang-orang klan hujan di perbatasan barat sangat pasif, dan Raja Peranglah yang keluar untuk menyelidikinya. Dia langsung membunuh Yumeng, menunjukkan kesetiaan yang jelas terhadap garis keturunan si Hao. Kemudian, ketika si Hao mendengar tentang hal ini, dia merasa agak bersyukur. Aku ingin tahu apakah peri Yue Chan itu. Raja Perang mengirimkan kata-kata ini secara diam-diam kepada si Hao. Dia agak penasaran dengan masalah ini, sekaligus sangat prihatin. Wanita ini terlalu luar biasa. Jika dia benar-benar terbunuh, maka itu pasti akan meningkatkan kemarahan sekte penjaga surga. Mereka akan mengabaikan semua peraturan dan membalas dengan panik. Si Hao tersenyum sangat cemerlang. Setelah menyaksikan pembantaian kemarin, meskipun dia masih muda, dia tampak bermartabat dan berkuasa di mata banyak orang. Sekarang dia terlihat begitu lembut dan cerah, itu membuat banyak orang takjub. Bibirnya menunjukkan sedikit senyuman dan dia diam-diam membalas, berkata, dia telah memutuskan untuk tinggal di sisiku sebagai pelayan. Ah, Raja Perang tampak sangat agung. Individu dengan rambut hitam tersebar ke bawah ini sudah tidak muda, tetapi ketika esensi darahnya melonjak dan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya ilahi, dia tampak seperti matahari. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut. Jenis berita ini benar-benar sedikit konyol, bahkan membuat orang seperti dia tampak tercengang. Namun, dia dengan cepat mengingat kembali dirinya sendiri. Dia melebarkan matanya yang besar. Informasi ini agak terlalu menakutkan. Jika itu pernah dirilis, seluruh dunia akan meletus dengan aktivitas. Peri paling suci dari sekte sekuat sekte memperbaiki surga menjadi pelayan seseorang. Apakah mereka mencoba memicu perang antar wilayah? Yang mulia, Anda masih muda, dan Anda pasti akan menemukan salah satu yang luar biasa. Anda dan dia tidak perlu. Raja Perang menghentikan kata-katanya sendiri, karena dia masih tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana untuk membujuk si Hao. Setelah menerima berita ini, pikirannya menjadi kesana kemari. Dia merasa bahwa tindakan semacam ini pasti akan membuat sekte memperbaiki surga menjadi gila. Ini pasti akan membawa bencana besar. Si Hao tertawa. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Raja Perang, dan dia semakin mengerti bahwa Raja Perang takut dia akan asyik dengan wanita. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk dihindari. Pelayan ini
Tidak buruk. Si Hao menjawab. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menjadi lebih gugup. Peri Yuechan adalah kecantikan yang luar biasa, dan tipe wanita ini sangat cantik. Sementara itu, Kaisar baru masih muda, dan tidak baik terlalu menyukai kecantikan. Raja Perang juga mengalami masa muda, jadi dia secara alami tahu bahwa pemuda ini luar biasa dan berpikiran terbuka. Namun, melawan seluruh dunia karena mabuk terhadap seorang wanita masih merupakan pilihan yang agak tidak pantas sebagai kaisar. Aku sudah membunuh begitu banyak pembudidaya dari 3 sekte, jadi bahkan jika aku mengembalikan Peri Yuechan dan mencoba bernegosiasi, itu tidak akan berguna. Oleh karena itu, sebaiknya saya tetap menjaganya. Jadi seperti itu, wajah Raja Perang menjadi pucat, dan dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia menguatkan dirinya dan berkata, "Yang mulia, jika kami dengan paksa menahannya di sini, tidak apa-apa, tapi tolong jangan berikan dia gelar selir kekaisaran dan jangan mengungkapkan tubuh aslinya. Jika tidak, tidak hanya sekte pengendali surga, tetapi individu generasi muda sekte lain semua akan memperlakukan kaisar negara batu saya dengan permusuhan." Petik 2. Si Hao berada di antara tawa dan air mata. Raja Perang benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil, berpikir bahwa dia akan membuat kesalahan saat asyik dengan kecantikan. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak akan mengizinkannya meninggalkan istana kekaisaran untuk saat ini. Working, silakan merasa tenang, si Hao dengan santai berkata tanpa menggunakan nada yang terlalu bermartabat. Meskipun dia sangat cantik, Anda harus terus memperhatikan kultivasi dan tidak kehilangan diri sendiri. Kata Raja Perang. Pembuluh darah di dahi si Hao melonjak, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Pada kenyataannya, setelah Raja Perang mendengar apa yang dia katakan, pembuluh darah juga mulai melonjak di dahinya. Kaisar manusia muda ini benar-benar akan menjadikan Peri Yuechan sebagai wanitanya, bukan? Masalah ini akan menjadi terlalu besar. Itu adalah satu hal yang menyinggung sekte pengendali surga, tetapi jika berita tentang ini dirilis, maka pahlawan muda dari berbagai sekte di dunia ini mungkin menangis dalam kesedihan dan menyerang karena marah. Di bawah pendampingan Raja Perang, si Hao melakukan tur singkat ke istana kekaisaran. Alisnya terus berkerut, karena meskipun istana yang luas tidak jatuh, masih ada kerusakan besar. Istana tidak terluka, tapi beberapa formasi besar yang dibangun di sini hancur. Raja Perang menghela nafas dan berbicara. Tidak diragukan lagi ada formasi dewa kuno di istana kekaisaran, dan kekuatan mereka pasti hebat dan tak tertandingi, namun mereka masih rusak. Kerusakan formasi di istana surgawi pusat bahkan lebih parah. Dari apa yang dikatakan penjaga batu, agar kaisar batu melindungi dirinya sendiri, dia menggunakan semua pertahanan dan kekuatan yang dimilikinya. Dia menggunakan nasib bangsa dan formasi dewa kuno untuk melindungi dirinya sendiri, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, kemana kaisar manusia pergi? Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak mengungkapkan dirinya? Si Hao mengerutkan kening. Dia mungkin telah memasuki alam yang lebih tinggi, kata seorang penjaga tua. Dia samar-samar ingat melihat lorong terbuka yang menuju ke kehampaan. Kaisar batu menghilang setelah itu dengan pengawal kekaisarannya. Saya harap yang mulia baik-baik saja. Saya berharap akan ada suatu hari ketika dia bisa bangkit di alam yang lebih tinggi dan membunuh makhluk-makhluk yang percaya dirinya sempurna. Kata Raja Perang. Si Hao melihat sebagian besar formasi yang dihancurkan di istana kekaisaran. Menurut pendapatnya, ini adalah kerugian terbesar, karena itu adalah formasi ilahi yang pasti cukup untuk membunuh ahli tertinggi dan lainnya. Mereka harus diperbaiki apapun yang terjadi dan mungkin bahkan ditingkatkan satu langkah lebih jauh.
Hanya dengan begitu mereka bisa menunggu pembalasan ketiga sekte dan menghadapi mereka semua sekaligus. Namun, ketika dia memikirkan tentang material yang tidak ada habisnya yang dibutuhkan, si Hao merasakan sakit yang luar biasa. Harta keluarga kekaisaran seharusnya tidak dikosongkan hanya dari ini, bukan? Aroma manis tercium dan rumput obat bersinar. Mereka tanpa sadar berjalan ke taman, mencapai ladang spiritual istana kekaisaran. Aromanya kaya dan memabukkan. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Si Hao menatap bidang spiritual istana kekaisaran yang megah. Tempat ini luas, dan memiliki tanah khusus serta mata air spiritual untuk memeliharanya. Itu pasti bisa dianggap sebagai tempat yang indah untuk menanam obat-obatan spiritual. Sayangnya, tanaman di bidang kedokteran sangat sedikit dan sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Dapat dikatakan bahwa apa yang paling dia nantikan adalah melihat sejumlah besar obat-obatan spiritual untuk memurnikan tubuhnya dan memungkinkan adanya terobosan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia hanya disambut dengan kekecewaan besar. Setelah bencana besar, para pembudidaya dari 3 sekte menyerbu istana dan memetik banyak obat spiritual yang matang, kata seorang penjaga tua. Tidak hanya itu, tetapi kata-katanya menyiratkan bahwa ada pangeran, putri, dan raja yang berpartisipasi dalam hal ini. Beberapa dari mereka mencabutnya dan berharap untuk berkolusi dengan sekte besar di luar wilayah ini untuk membantu fondasi tubuh mereka sendiri. Penggarap dari 3 sekte, Anda benar-benar meminta untuk dibunuh. Si Hao dengan dingin berkata, ini terlalu sombong. Ini adalah istana kekaisaran suatu negara, namun bidang pengobatan spiritual telah dijarah begitu saja. Mereka benar-benar meremehkan negara batu. Sementara itu, ada beberapa pangeran, dan bangsawan lainnya yang tidak menahan diri. Kerusakan yang mereka sebabkan tidaklah kecil, menjarah selama kekacauan. Yang mulia, semua bangsawan klan itu dipaksa untuk tetap tinggal di istana dan tidak diizinkan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran, kata Raja Perang. Bagus, kali ini, ada beberapa yang perlu membayar untuk tindakannya sendiri. Si Hao dengan dingin berkata. Ada beberapa bangsawan yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi serta beberapa jenderal yang mengandalkan orang-orang di luar wilayah ini. Kali ini, dia harus bertindak tanpa ampun. Dia akan mulai berurusan dengan apa yang harus ditangani. Perbendaharaan ini, begitu dia memasuki perbendaharaan, si Hao sekali lagi gemetar marah. Seluruh perbendaharaan kosong dengan tidak banyak materi yang tersisa. Sebagian dari itu telah digunakan oleh Yang Mulia. Ketika malapetaka besar datang, dia menggunakan material yang tidak terbatas untuk memperbaiki formasi surgawi yang mengejutkan untuk mempertahankan diri dari hukum surgawi. Setelah Raja Perang berbicara, dia menghela nafas. Dia tahu tentang hal-hal ini. Porsi besar lainnya memang direbut orang lain. Para peserta termasuk anak-anak kekaisaran, pembudidaya dari 3 sekte, dan lainnya. Penjaga tua itu menambahkan. Si Hao menghela nafas dengan ratapan. Jika materi perbendaharaan menumpuk, masih ada harapan. Namun, dibandingkan dengan cahaya besar dan pemandangan energi berharga yang dia pikir akan muncul di depan matanya saat dia masuk, itu sama sekali tidak mendekat. Bagaimana dia bisa memperbaiki formasi dewa kuno di istana kekaisaran sekarang? Yang mulia, tidak perlu terlalu cemas. Ini adalah perbendaharaan luar. Masih ada harta karun yang tidak memiliki harta lebih sedikit dari tempat ini. Kata seorang penjaga tua. Ketika si Hao mendengar apa yang dia katakan, pikirannya akhirnya sedikit tenang. Mereka berjalan maju. Sebuah gerbang batu besar diblokir di depan mereka yang sepertinya tidak bergerak sama sekali. Seseorang harus memiliki jejak kaisar manusia sebelum mereka dapat membuka perbendaharaan ini. Penjaga tua itu berkata sambil mendesah. Pikiran si Hao tergerak.
Dia menatap Raja Perang dan penjaga tua itu. Dia merasa bahwa kedua individu ini setia, berbakti, dan sangat dapat dipercaya. Dia tidak menyembunyikan apapun, mengeluarkan jejak magis yang berkilau dan tembus cahaya sebelum menekannya ke pintu batu. Gerbang batu mulai bersinar. Simbol berkedip satu demi satu, dan akhirnya, puluhan ribu simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang begitu kompleks dan menakutkan, membuat si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia menjadi lebih tercengang. Cahaya keberuntungan emas melonjak, dan banyak cahaya berharga terbang keluar. Kabut warna-warni memenuhi tempat ini, itu hanyalah perbendaharaan ilahi dan terlalu menakjubkan. Ini bahkan lebih besar dari perbendaharaan istana kekaisaran yang dia bayangkan sebelumnya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sudah melihat dua jenis material divine. Anda harus memahami bahwa dia baru saja masuk ke dalam perbendaharaan, dan masih ada benda ilahi lainnya untuk dia temukan. Tidak hanya ada semua jenis material, ada juga artefak magis. Beberapa harta terpenting keluarga kekaisaran disegel di sini, dan baru hari ini mereka akhirnya melihat cahaya hari lagi. Ini adalah 4 pedang sihir dewa. Si Hao tercengang. Dia melihat 4 pedang yang tampak sederhana dan kuno. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia melihat bahwa energi yang mereka lepaskan sangat menakjubkan. Mereka sangat tajam. Mereka memiliki tipe dan era yang berbeda, tapi semuanya adalah pedang. Mereka dikumpulkan oleh leluhur dan disimpan di sini bersama-sama. Sungguh harta yang menakjubkan. Si Hao tidak bisa menahan nafas dengan kekaguman. Pada akhirnya, dia berkata, jika keempat pedang dewa ini ditempatkan oleh 4 pintu masuk istana kekaisaran dan tingkat formasi yang sesuai diletakkan, betapa mengerikan hasilnya. Ketika dia keluar dari perbendaharaan batin, si Hao masih merasa pusing. Tadi, dia melihat terlalu banyak hal baik. Di punggungnya ada tombak yang dikabarkan memiliki latar belakang yang kuat. Ini adalah artefak ajaib dewa yang dibuat selama tahun-tahun kuno untuk meniru tombak Desolation Langit Agung Kunpeng. Suara Raja Perang dan penjaga tua masih terdengar di telinga si Hao. Tombak besar ini sangat sederhana dan tanpa hiasan. Seluruh tubuhnya gelap dan tanpa kilau, tetapi ketika diaktifkan, energi emas mengalir ke langit. Itu sangat menakutkan. Yang mulia, suara Raja Perang terdengar dari sampingnya. Si Hao akhirnya menenangkan dirinya dan menjadi berpikiran jernih lagi. Setelah melihat perbendaharaan batin, dia terlalu terpesona oleh semua bahan menakjubkan di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Si Hao bertanya. Yang mulia, saya sekarang akan membawa Anda ke rumah kitab suci dan aula teknik yang berharga untuk melihatnya, kata Raja Perang. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia segera melebarkan matanya. Kepalanya berdebar kencang. Secara komparatif, ini mungkin tempat yang paling dia nantikan. Episode ke-463, dengan judul Kuil Hukum. Langsung ke dalam alurnya. Istana Kekaisaran sangat besar. Jika orang biasa berjalan-jalan, akan sangat mudah tersesat, karena daerah itu sendiri seperti dunia kecil. Ada banyak formasi spasial yang diletakkan yang membuat tempat itu jauh lebih besar dari yang diharapkan. Si Hao baru saja memasuki wilayah dengan vegetasi yang agak jarang. Tempat ini sangat tidak terbatas sehingga dia tidak bisa melihat ujung yang lain. Tanah di depannya berwarna merah kemerahan dan ada pasir di mana-mana. Itu seperti gurun. Untungnya, setelah berjalan sebentar, dia mencapai tujuan yang dituju. Ada sebuah kuil kuno di sini yang dipenuhi cahaya warna-warni dan kilau cemerlang. Itu adalah tempat yang suci dan damai. Ini adalah area terpenting keluarga kekaisaran, kuil hukum. Jika itu dibagi menjadi beberapa bagian, akan ada lantai tulisan suci, aula teknik yang berharga, dan lainnya. Namun,
Seluruh tempat itu adalah kuil kuno, kuil yang khusyuk dan tenang. Saat itu mengalir dengan warna emas di bawah sinar matahari, meskipun ada aura yang terasa seolah-olah telah mengalami perubahan besar, itu tetap memberikan prestise keluarga kekaisaran. Kuil kuno ini telah bertahan terlalu lama. Itu tidak jatuh sejak zaman kuno, dan semua teks rahasia keluarga kekaisaran disimpan di sini. Ini adalah fondasi Dao besar suatu negara. Ketika Si Hao mendekati tempat ini, pikirannya sangat terguncang. Dia bahkan lebih bersemangat daripada saat dia melihat semua jenis materi ilahi sekarang di dalam perbendaharaan batin. Inilah yang paling dia nantikan. Daerah yang luas ini sangat tenang. Di depan kuil kuno ada satu pohon pinus tua yang tegak dan kuat. Kulit kayunya terbelah, seolah-olah naga tua sedang melingkari tempat ini. Selain ini, bahkan tidak ada tentara di sini. Tidak ada yang melindungi tempat ini, membuat tempat ini tampak sangat damai dan terpisah dari dunia luar. Sebelum bencana besar datang, ada ahli tertinggi kekaisaran yang mengawasi tempat ini. Mereka sudah berada di dalam istana kekaisaran, jadi mereka harus dilindungi tapi, sayangnya, Raja Perang berkata sambil mendesah. Ketika bencana besar tiba, para ahli tertinggi semuanya dihancurkan dan dikalahkan. Mereka menghilang dari dunia ini, jadi hanya ada beberapa jejak berdarah yang tersisa di sini. Yi. Si Hao tercengang. Sebelum menaiki tangga kuil Lao, dia merasakan jenis ritme Dao yang sulit untuk dijelaskan, membuatnya agak terganggu. Raja Perang tercengang. Penjaga tua di sampingnya juga membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menutupnya lagi karena takut akan mengejutkan Si Hao. Kuil hukum ini tidak biasa. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tidak diketahui berapa banyak kaisar manusia yang belajar di dalam kuil. Secara alami ada aura Dao besar yang tidak menyebar, dan seiring waktu, kuil ini tampaknya hampir mengembangkan kecerdasan. Selama bertahun-tahun, akan ada orang yang datang ke sini untuk menenggelamkan diri mereka dalam pemahaman Tao. Mereka tidak akan menggunakan sumber-sumber bait suci atau membolak-balik tulisan suci dan sebaliknya hanya datang karena bait suci ini, bagaimanapun, individu-individu itu sedikit. Ini adalah pertama kalinya Si Hao datang ke tempat ini, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melihat buku tulang di sini sebelumnya. Namun, dia secara langsung berhubungan dengan Dao ini, beresonansi dengan tempat ini dan memasuki kondisi pemahaman Dao, jadi ini secara alami cukup mengejutkan. Sesaat kemudian, rantai emas muncul di sekitar gerbang kuil, menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Dia berdiri di tengah dengan rantai emas mekar di sekelilingnya. Mereka mengirimkan seberkas cahaya warna-warni keemasan yang mengelilingi tubuhnya. Tubuhnya juga mengeluarkan cahaya berkilauan yang berharga, serta gelombang keharuman yang manis. Ini adalah perwujudan dari dagingnya yang menjadi dekat dengan Dao, selaras dengan dunia dan hidup berdampingan dengan Dao Agung. Hebat, kemampuan pemuda benar-benar harus dihormati. Raja Perang menghela nafas ringan. Bukannya dia sebelumnya mengira bahwa bakat batu kecil itu tidak luar biasa, tetapi ketika dia melihatnya sendiri, dia masih tidak bisa membantu tetapi sangat tersentuh. Penjaga tua itu juga mengangguk dan berkata, jenis bakat ini akan langka bahkan di alam yang lebih tinggi. Saya benar-benar berharap akan ada hari ketika kaisar baru dapat naik lebih awal dan menekan semua individu yang beropini itu. Petik 2. 1 jam kemudian, Si Hao terbangun dari keadaannya dengan pikiran jernih. Hal-hal yang dia pahami dalam bencana besar dipadatkan, dikonsolidasikan, dan lebih maju. Pada saat ini, dagingnya bahkan lebih spiritual. Tidak hanya kokoh, tetapi juga selaras dengan Dao, membuatnya lebih mudah untuk mengukir simbol pada mereka dan hal lainnya. Dari sudut pandang tertentu, ini bahkan lebih penting daripada memajukan tahap kultivasi,
karena dia mengumpulkan potensi dan memperluas perbendaharaan tubuhnya yang tak terbatas. Akan ada suatu hari cepat atau lambat ketika perbendaharaan ilahi kedagingannya akan dibuka, dan dia akan melayang ke surga. Mulai sekarang dan seterusnya, kultivasi si Hao akan berkembang lebih lancar, karena tubuh dan pikirannya akan jernih, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk berasimilasi dengan Dao. Mata si Hao jelas dan cerah. Dia akhirnya masuk ke kuil. Tidak ada orang yang menjaga tempat ini juga. Sebenarnya ada sepasang idola pertempuran yang sangat kuat yang saat ini menjaga kuil kuno ini. Setelah berjalan ke kuil ini, dia merasakan aura yang agung dan sakral. Bahkan ada jenis kekuatan kekaisaran. Tempat ini sangat khusyuk dan bermartabat. Namun, si Hao segera mengerutkan alisnya. Ada beberapa meja giok putih di dalam aula istana ini, tetapi jumlah buku tulang jelas lebih sedikit dan beberapa pasti telah diambil oleh orang lain. Raja Perang juga mengerutkan kening, merasa agak marah dan tidak berdaya. Dia menjelaskan bagaimana setelah bencana besar, beberapa pangeran, putri, dan paman kekaisaran menerobos masuk ke tempat ini dan membawa sebagian teks kuno. Alis si Hao terangkat. Kelompok orang inilah yang berkolusi dengan daerah asing lagi. Untuk naik tahta, mereka benar-benar menjarah dan menjarah dengan cara yang ceroboh, membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya ada gambar peng sayap emas besar yang bergegas ke surga. Ini adalah diagram Dao yang sangat berharga dengan misteri mendalam sebenarnya dari Golden Peng Rache. Penjaga tua itu menunjuk ke arah dinding yang sekarang kosong. Pikiran si Hao melonjak. Teknik berharga The Great Golden Peng Rache, bahkan jika ditinggalkan oleh seorang keturunan, masih tak ternilai harganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memahami teknik Kun Peng yang sebenarnya, dia pasti akan sangat marah. Ada diagram trik langit Suanni. Dengan 10.000 sambaran petir, itu akan melesat ke 9 langit dan membombardir langit. Penjaga tua itu melanjutkan dan menunjuk ke tempat lain yang sekarang kosong. Kali ini, si Hao tidak lagi tenang. Dia mengembangkan teknik petir dan mahir dalam teknik berharga Suanni, tetapi apa yang dia miliki ditinggalkan oleh seorang keturunan, dan dia benar-benar ingin mendapatkan teknik yang lebih sempurna dari perlombaan. Jika diagram ini tidak hilang, dia bisa mempelajarinya berdampingan dengan apa yang sudah dia ketahui. Tahukah Anda siapa yang merebut diagram ini? Si Hao bertanya dengan suara suram. Yang mulia, tidak perlu marah. Diagram trik langit Suanni telah hilang, tetapi diagram lama ini mahir dalam teknik yang berharga ini dan dapat menawarkannya kepada Anda. Raja Perang tiba-tiba angkat bicara. Oh, si Hao tercengang, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bangsawan klan batu dulunya diberikan oleh keluarga kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka hanya bisa disebut klan raja. Mereka secara alami memahami beberapa teknik berharga kekaisaran yang sangat penting juga. Penjaga tua itu tersenyum dan berkata, itu benar. Yang mulia tidak perlu khawatir. Negara batuku memiliki dua jenis negara yang melindungi kemampuan dewa, dan kedua teknik berharga milik binatang ganas peringkat surgawi kuno, dengan salah satunya adalah teknik Suanni. Petik 2. Ini menyiratkan bahwa diagram trik langit Suanni ini hanya merekam teknik berharga seorang keturunan. Masih ada kemampuan ilahi berdarah murni, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang lain dan saya telah mencari tempat ini, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua teknik berharga ini tidak akan pingsan, dan hanya kaisar manusia yang dapat mempelajarinya. Mereka harus direkam di tempat lain. Penjaga tua itu tahu beberapa informasi orang dalam. Dari dua negara yang menjaga kemampuan ilahi, yang pertama adalah teknik Bian, dan yang lainnya adalah teknik Suanni.
Dahulu kala, ada 3 teknik, dan teknik itu diturunkan oleh roh penjaga, tetapi selama periode kekacauan, 1 teknik telah hilang untuk selamanya. Saya dengar teknik Bian kelihatannya sempurna, tapi masih ada yang kurang. Yang benar-benar sempurna hanyalah teknik berharga Xuan Ni. Raja Perang mengerutkan kening. Benar-benar ada pepatah ini. Kemampuan ketuhanan Bian telah kehilangan beberapa simbol selama kekacauan besar yang mengguncang nasib bangsa. Itu tampak mulia dan indah, tetapi tidak sempurna. Penjaga tua itu menghela nafas dan berkata. Ketika Si Hao mendengar ini, hatinya sangat terguncang. Selama tahun-tahun kuno, negara batu benar-benar berada di puncaknya. Awalnya ada 3 jenis kemampuan berharga yang mengguncang dunia dan semuanya memiliki peringkat surgawi. Betapa menakjubkannya saat ini. Sayangnya, 1 hilang sama sekali, 1 rusak, dan hanya teknik Xuan Ni yang tersisa. Dia bahkan harus mencarinya sendiri. Namun, dia masih cukup puas. Dia mengembangkan kemampuan ilahi petir untuk memulai. Jadi jika dia mendapatkan warisan binatang ganas peringkat surgawi berdarah murni, maka itu akan menjadi sempurna. Itu akan menebus kekurangannya. Mereka terus berjalan ke depan. Ada cukup banyak buku tulang dan sumber budidaya yang tercatat. Si Hao melihat-lihat mereka di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan True Primordial Record, dia masih bisa mendapatkan inspirasi. Sayangnya, beberapa potongan tulang giok, kanon rahasia perak, dan buku tulang penting lainnya hilang, dan semuanya diambil oleh orang lain. Itu membuat tempat ini tampak agak kurang. Dulu ada diagram burung merak di sini di mana cahaya ilahi pelangi membelah langit. Itu sangat mendalam dan misterius. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan ini, wajah Si Hao menjadi gelap, karena semua teknik yang sangat berharga telah disita oleh orang lain. Tidak banyak yang tertinggal. Raja Perang tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika Yang Mulia ingin mengembangkan teknik berharga ini, saya dapat mengumpulkan berbagai raja untuk menyediakannya. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga kekaisaran, jadi leluhur bangsawan agung semua mengembangkan kemampuan ilahi kekaisaran yang hebat ini. Petik 2. Apakah itu mungkin? Si Hao tergerak dan menampakkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan masalah. Raja Perang mengangguk. Si Hao segera sedikit santai. Hilangnya buku tulang di kuil hukum sangat parah, tetapi selama dia bisa mengumpulkan kembali beberapa metode penting, maka itu masih akan menjadi hal yang menggembirakan. Kemudian, dia mendengarkan penjaga tua itu memperkenalkan berbagai hal di sepanjang jalan, mempelajari tentang semua jenis kemampuan ilahi yang mendalam. Gelombang gairah membara dalam dirinya. Terlepas dari apakah mereka tersesat, selama bisa diperoleh kembali, maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa mewarisi gelar kaisar akan sangat bermanfaat. Lupakan tentang perbendaharaan, hanya kuil hukum saja, jika teknik berharganya tidak hilang, akan cukup untuk membuat orang menjadi gila. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa harus seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah fondasi sebuah negara. Terlepas dari apakah itu materi ilahi, artefak magis, atau kemampuan ilahi, secara alami akan mengejutkan dunia. Sekte besar biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan. Sumber daya seluruh negara ada dalam genggaman saya. Jika saya masih tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menekan zaman sekarang ini, maka saya tidak pantas mendapatkan gelar pemuda tertinggi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa harus seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah fondasi sebuah negara. Terlepas dari apakah itu materi ilahi, artefak magis, atau kemampuan ilahi, secara alami akan mengejutkan dunia. Sekte besar biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan.
Sumber daya seluruh negara ada dalam genggaman saya. Jika saya masih tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menekan zaman sekarang ini, maka saya tidak pantas mendapatkan gelar pemuda tertinggi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia duduk dengan kaki bersilang di atas sajadah. Ini adalah ruangan yang tenang di dalam kuil hukum yang dirancang khusus untuk digunakan oleh kaisar manusia selama dia tinggal sambil melihat-lihat buku atau catatan kuno. Dia ingin mengujinya untuk melihat apakah dia bisa memasuki kondisi pemahaman Dao lagi. Raja perang dan pengawal tua mundur. Mereka berjaga di depan pintu masuk kuil hukum. Di mana tepatnya teknik berharga Xuan Ni? Si Hao berkata pelan. Lalu, dia tiba-tiba punya ide. Dia mengambil jejak kaisar manusia dan memeriksanya dengan cermat. Ia pun mencoba mengaktifkannya. Weng! Tiba-tiba, seluruh ruangan batu itu bergetar. Awan ungu melonjak dan petir terjalin, memenuhi tempat ini dengan suara gemuruh. Di dinding itu muncul Xuan Ni yang sangat besar. Garis-garis ungu menembus bagian luarnya yang keemasan. Itu ganas, menyeramkan, dan sangat menakutkan. Seolah-olah itu akan menerkam langsung dari dinding batu. Teknik berharga Xuan Ni. Si Hao tercengang dan tidak bisa menahan tawa keras. Itu benar-benar ada hubungannya dengan jejak kaisar, memungkinkan dia untuk mendapatkannya begitu saja. Panen kali ini sungguh luar biasa. Teknik berharga paling kuat dari binatang buas peringkat surgawi ada di tangannya. Ini lebih penting dari apapun. Tanpa ragu, kekuatan bertarungnya akan sekali lagi melambung tinggi di atas atap. Guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Dengan munculnya teknik berharga Xuan Ni, Si Hao bahkan bisa mengalahkan musuhnya lebih jauh. Sekarang masih belum waktunya untuk mempelajarinya. Para jenderal bermasalah, bangsawan, dan lainnya harus ditangani terlebih dahulu. Si Hao berkata dengan lembut. Dia dengan tegas mengukir jejak Xuan Ni di dalam ingatannya. Wu, ada juga tawanan yang cantik, kata Si Hao. Dia mengeluarkan potongan perunggu yang bersinar dengan cahaya warna-warni di telapak tangannya. Dia mulai membuka jalan emas. Peri Yuechan ditawan di dalam, dipenjara di dunia kecil ini sepanjang waktu. Episode ke-464, dengan judul Binatang. Langsung ke dalam alurnya. Kasing perunggu berharga dibuka. Sejumlah besar simbol melingkari. Si Hao memasuki dunia kecil melalui lorong emas. Tidak ada tumbuhan di dalamnya, dan esensi spiritualnya tipis. Ada meja batu serta 2 balok batu. Ini adalah dekorasi. Peri Yuechan mengenakan pakaian putih salju. Rambut hitam halusnya cerah dan seperti satin. Matanya berkedip dengan cahaya cerdas. Saat dia duduk di atas balok batu, sosok cantiknya terungkap sepenuhnya. Dia melihat ke pagoda kecil di atas meja batu dan sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Aku bisa memberimu 10 jenis material ketuhanan kelas 1 untuk kamu makan. Anda harus memahami bahwa dengan akumulasi bertahun-tahun dari sekte penjaga surga, salah satu dari mereka akan menjadi harta yang sangat berharga. Petik 2. Biar aku pertimbangkan. Pagoda kecil itu menjawab. Itu bergoyang-goyang di atas meja batu, dan pada akhirnya, perlahan-lahan berkata, setidaknya harus ada 20 jenis materi ilahi, kan? Ketika Si Hao masuk, dia datang tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Dia mencoba membuat kesepakatan. Ini membuat tatapannya melonjak. Ekspresinya menjadi agak tidak ramah ketika dia melihat ke pagoda kecil itu. Orang ini terlalu bajingan. Little Stone, kamu datang. Seseorang bersedia membayar 20 jenis materi ilahi untuk menekan Anda. Pagoda kecil itu menunjukkan tampilan yang tenang dan santai. Melihat ekspresi kebingungan Si Hao, dengan linglung melanjutkan, kondisinya sangat menguntungkan, dan sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Apa yang Anda katakan,
Haruskah saya menolak? Petik 2. Sial. Si Hao langsung melepaskan batu penyerang ilahi dari rambutnya dan dengan keras membuangnya. Itu menghantam pagoda kecil, dan suara yang tajam segera dirilis. Pagoda kecil itu bergoyang dengan lembut. Untaian energi kacau menyebar, mengirimkan batu pemukul ilahi terbang ke sudut dunia kecil. Jeritan menyedihkan yang menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar dari jauh. Kali ini, batu pemukul ilahi tidak memalsukannya. Rasa sakit benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya, dan hanya setelah sekian lama ia terbangun kembali, berteriak, "Kedua kakak, masalah ini tidak melibatkan saya. Anak muda, tapi kau memperlakukanku dengan sangat tidak hormat." Pagoda kecil itu berbicara. Tingginya hanya 1 inci, dan seluruh tubuhnya berkilau dan seputih salju. Itu menunjukkan betapa pentingnya orang tua, tapi itu benar-benar kuat sampai tingkat yang mengguncang dunia. Anda tidak tahu berterima kasih, saya memberi Anda begitu banyak materi ilahi, namun Anda hanya melakukan beberapa hal itu untuk saya. Sekarang Anda ingin mengancam saya. Si Hao menggertakkan giginya karena marah. Dia tahu bahwa orang ini pasti tahu bahwa dia mendapatkan perbendaharaan negara batu. Saat ini, untuk memeras lebih banyak darinya, itu akan menggunakan tawaran Peri Yuechan untuk menekannya. Peri Yuechan mengedipkan mata indahnya. Kulitnya seputih salju dan indah. Sejak dikalahkan, ini pertama kalinya wajahnya yang menawan menampakkan ekspresi takjub. Dia secara alami melihat bahwa pagoda kecil seperti giok putih ini sangat menantang surgawi. Itu jelas artefak magis yang berada di luar imajinasi. Dia tidak pernah mengira si Hao akan begitu mudah melakukannya. Sejak dia memasuki tempat ini, dia dengan cermat dan sabar mencoba untuk memenangkan pagoda kecil ini dan menggunakannya untuk membunuh si Hao. "Sai, kamu membuat ini sulit untukku. Meskipun kami sudah dekat, dia berjanji untuk membuka perbendaharaan sekte penjaga surga untukku dan mengizinkanku untuk memilih sesuka hati. Lihat, jika Anda berada di tempat saya, apa yang akan Anda lakukan?" Pagoda kecil itu berkata dengan tidak terburu-buru. "Benarkah itu? Hei, gadis, bisakah kamu membelikanku juga? Jika Anda memberi saya semua jenis materi ilahi bumi, saya akan berhati-hati terhadap angin dan sepenuhnya menjadi milik Anda." Di kejauhan, batu penyerang ilahi bergumam. "Kaca!" Si Hao melepaskan aliran listrik, mengirimkannya terbang. Itu mulai berteriak dengan sedih lagi, berbenturan ke sudut dunia kecil ini. Peri Yuechan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tampak sangat cerdas. Dia secara alami tahu bahwa batu itu hanya dengan sengaja mengejeknya dan tidak benar-benar ingin membelot. Namun, menuju pagoda kecil itu, dia masih benar-benar ingin melaksanakan kesepakatan itu. Jika memungkinkan, dia tidak akan keberatan membuat janji yang mengejutkan selama itu mengambil tindakan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke pagoda kecil itu, karena apa yang harus dikatakan sudah dikatakan. Sekarang si Hao datang, dia adalah wanita yang cerdas dan tidak ingin membuatnya marah di depan wajahnya. "Anak muda, apakah kamu melihat? Pihak lain akan memberikan setumpuk materi ilahi dari sekte memperbaiki surga kepada saya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa?" Pagoda kecil itu tidak puas. Ketika si Hao mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Jadi apa? Saya akan memberi Anda seluruh harta sekte pemantau surga untuk Anda. Kamu bukan seseorang dari sekte penjaga surga. Jadi bagaimana kamu akan melakukan itu?" Kata pagoda kecil itu. "Bagaimana?" Si Hao mengembalikan kata ini padanya dan kemudian menunjuk Peri Yuechan. "Bagaimana dia melakukan sesuatu? Sebagai tawanan saya, bahkan harta yang ada padanya saat ini adalah milik saya." Petik 2. Alasannya dibenarkan. Saya tidak melakukan tap,
dan semuanya harus dibayar di muka. Nona muda, saat ini, Anda tidak memiliki materi ilahi, jadi Anda tidak berguna. Pagoda kecil itu berkata dengan sikap agak malu. Satu pengecualian, dan Anda bisa mendapatkan materi ilahi yang tak ada habisnya. Kata-kata Peri Yue-chan sangat memikat. Ada sejenis magnet yang terdengar seperti suara abadi dari surga. Si Hao mencibir. Dia berjalan dengan langkah besar dan mengambil tindakan, meraih lengan putihnya yang bercahaya. Kemudian dia meraba-raba semua untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Kamu, Peri Yue-chan telah lama disegel, jadi sulit baginya untuk menolak sekarang. Secara alami sulit baginya untuk tetap tenang saat diraba-raba seperti ini oleh si Hao. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin menebas dengan pedangnya, tapi saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya sama sekali. Sebagai peri dari Heaven Mending Sekte, dia biasanya menyendiri dan jauh, suci dan sempurna. Siapa yang berani memperlakukannya dengan kasar? Dia selalu acuh tak acuh pada ketenaran atau keuntungan di masa lalu, dan tidak peduli dengan siapa dia berurusan, dia selalu bisa menjaga ketenangannya. Dia terbebas dari hal-hal fana di dunia ini, seperti orang yang cantik dan abadi di dunia lain. Namun, saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Seorang anak muda telah menangkapnya dan sedang memeriksa seluruh tubuhnya seperti ini, membuatnya mengertakkan gigi karena marah. Pedang giok yang meluap dengan cahaya mimpi, beberapa wadah obat berharga, beberapa set pakaian wanita, serta beberapa barang lainnya, inilah yang dilakukan Peri Yue-chan padanya. Jelas bahwa nilai pedang giok itu di luar imajinasi seseorang. Namun, untuk si Hao saat ini, itu tidak banyak berguna. Pada akhirnya, dia meletakkan barang-barang ini di atas meja batu dan tidak membawanya pergi. Apa ada yang ingin kamu katakan? Si Hao dengan tenang bertanya. Peri Yue-chan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Lehernya seputih salju, perawakannya tinggi dan ramping, dan pinggangnya yang kecil melengkung dengan anggun. Tubuhnya bergelombang ke atas dan ke bawah, dan sepasang kaki yang panjang dan lurus menjulur ke bawah. Seluruh dirinya indah sampai menjadi sedikit tidak realistis. Biasanya, kemanapun dia pergi, akan selalu ada puluhan ribu pasang mata padanya. Dia akan menjadi titik fokus perhatian semua orang. Generasi muda dari semua sekte besar tergila-gila padanya, dan jumlah pengejarnya terlalu banyak untuk dihitung. Selain itu, orang-orang itu sangat kuat. Mereka adalah bakat luar biasa di bidangnya masing-masing, namun mereka semua berputar di sekitar sisinya. Namun hari ini, segalanya berubah. Dia menjadi tawanan seorang pria dan ditawan di sini. Ketika dia membandingkan keduanya, dia benar-benar merasa sulit untuk menerimanya. Jika ini bocor di luar, seluruh dunia kemungkinan besar akan gempar. Siapapun akan sulit untuk percaya bahwa peri suci suatu generasi sedang dihujat dan dipenjara di dalam sangkar dunia kecil. Bakatmu luar biasa, dan kamu telah tinggal di alam rendah ini terlalu lama. Kamu benar-benar telah diabaikan, Peri Yue-chan berbicara. Suaranya lembut, dan kata-katanya enak didengar seperti suara alam. Si Hao mencibir, dan tanpa menunggu sampai dia selesai, dia berkata, "Akulah yang memintamu, aku tidak di sini untuk mendengarkanmu, berikan aku janji untuk masa depan." Menggunakan kondisi alam yang lebih tinggi untuk memikat saya masih jauh dari cukup. Selain itu, jika alam rendah tidak baik, lalu mengapa Anda dikirim ke sini oleh seseorang untuk mengasah diri sendiri? Petik 2. Keduanya adalah orang pintar, jadi ada beberapa kata yang tidak perlu diucapkan. Peri Yue-chan tidak mengatakan apapun. Saat dia duduk di sana, penampilannya yang lembut dan cantik membuatnya tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi dari gulungan gambar. "Kakak, bagaimana kamu ingin menghadapinya?"
Batu penyerang dewa itu menggoyangkan pantatnya saat bergerak. Jelas menjadikannya sebagai pembantu. Saya sudah mengatakan itu, jadi saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Si Hao tertawa dan berkata. Alis ramping panjang peri Yue Chan sedikit mengerutkan kening. Peri dari Heaven Mending Sekte menerima rasa hormat dari semua orang di bawah langit kemanapun dia pergi. Jadi bagaimana dia bisa dihujat seperti ini dan diubah menjadi pelayan? Ini jelas merupakan penghinaan total. Si Hao juga mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia sangat pandai dalam licik. Jika dia melahirkan nanti, generasi selanjutnya tidak akan memiliki pemikiran seperti itu juga, kan? Petik 2. Apa? Kakak, apa kau mengambil seorang pembantu atau sebenarnya seorang selir? Batu pemukul ilahi berteriak dengan berisik. Bukankah semuanya sama? Si Hao tercengang. Seekor binatang. Batu penyerang ilahi memanggil dengan aneh. Adapun peri Yue Chan, dia langsung terhuyung. Sebagai peri generasi, dia tidak terkontaminasi oleh dunia manusia. Biasanya, dia tenang dan percaya diri, tapi sekarang, wajahnya kehilangan warna. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan penampilan seperti ini. Ini adalah wanita suci yang luar biasa dari sekte memperbaiki surga, individu yang benar-benar menakjubkan yang memandang rendah teman-temannya. Dia bahkan datang dari alam yang lebih tinggi, terlebih lagi memiliki latar belakang yang sangat bagus. Jika dia menjadi pelayan orang lain, maka hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dan jika dia menjadi selir seseorang, maka seluruh alam yang lebih tinggi akan diaduk. Akan ada banyak orang yang menjadi marah dan turun ke alam bawah untuk melampiaskan amarah mereka. Ini adalah pertama kalinya peri Yue Chan ketakutan. Wajah cantiknya memucat, dan dia tidak bisa membantu tetapi terus mundur, tidak lagi mempertahankan penampilannya yang biasanya seperti dunia lain dan suci. Anda perlu mengembangkan sikap melayani sebagai gadis pelayan atau pembantu. Tentu saja, jika kamu memiliki teknik memperbaiki surga, teknik naga sejati, atau yang lainnya, maka aku mungkin terlalu sibuk mempelajarinya sehingga aku tidak akan punya waktu untuk membuatmu tetap di sisiku. Si Hao berbicara dengan linglung. Dia membuka lorong emas dan keluar, karena tidak ada waktu untuk menghabiskan waktu di sini. Dia hanya ingin melihat, apakah keadaan dengan tawanannya normal. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Dia membuatku takut, tapi pikirannya tertuju pada teknik yang berharga. Peri Yue Chan berkata pelan. Masih ada rasa takut yang tersisa saat dia menghirup udara. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa si Hao akan segera kembali, seolah dia tahu apa yang dia pikirkan. Ngomong-ngomong, aku tidak bercanda. Jika Anda tidak memiliki teknik yang berharga, maka bertingkahlah dengan benar seperti seorang pelayan. Kepala desa selalu mengomeli saya, mengatakan bahwa anak-anak teman saya sudah berlarian. Jika Anda tidak ingin menyerahkan kemampuan ilahi, maka melahirkan saja seorang anak sebelum kembali ke alam yang lebih tinggi. Petik 2. Setelah berbicara, dia kemudian pergi secara nyata kali ini. Peri Yue Chan benar-benar tercengang, dan kemudian dia menjadi malu dan kesal. Dia sangat marah sampai dia menginjak kakinya. Wanita ini biasanya tidak pernah mengungkapkan penampilan seperti ini. Dia selalu tenang di masa lalu, tetapi kali ini, dia sangat takut sehingga dia benar-benar marah dan ketakutan. Binatang. Binatang buas. Batu pemukul ilahi berteriak dengan berisik. Di dalam istana kekaisaran, si Hao keluar dari kuil hukum. Dia mulai berdiskusi dengan Working dan yang lainnya untuk memulai perbaikan formasi ilahi istana kekaisaran. Tadi, mereka sudah menginventarisir perbendaharaan dan menerima kabar bahwa mereka memiliki cukup bahan untuk memperbaikinya. Masalah utamanya adalah formasi ilahi yang sangat menakutkan. Kalaupun kita perbaiki berdasarkan diagram,
orang biasa masih akan kesulitan untuk menyelesaikannya, kata penjaga tua itu dengan cemberut. Aku akan menangani mereka, kata si Hao. Tidak peduli apa, formasi besar istana kekaisaran harus dipulihkan. Dia percaya bahwa pertempuran sengit lainnya akan terjadi tidak lama dari sekarang, jadi yang terbaik adalah jika formasi hebat berada pada level optimal mereka. Dia memegang jejak berharga itu sementara dia diam-diam merasakannya. Tidak peduli apa, dia merasa segel kaisar ini tidak biasa. Isinya terlalu banyak rahasia. Dia ingin mencoba dan melihat apakah itu akan merespon ketika dia memperbaiki formasi juga. Hong! Tiba-tiba, segel kaisar bergetar, melepaskan energi drakonik yang tak ada habisnya. Seluruh istana kekaisaran tertutup kabut dan terendam. Yi, apakah ada gunanya? Si Hao tercengang. Segel kaisar melepaskan energi drakonik tak berujung. Itu sebenarnya memperbaiki formasi, dan beberapa materi ilahi yang dibawa keluar dari perbendaharaan ditambahkan ke formasi. Selama 3 hari penuh, istana kekaisaran diselimuti oleh energi drakonik yang begitu padat sehingga tidak dapat dibubarkan. Si Hao bersama dengan War King dan beberapa lainnya mengambil pekerjaan itu sendiri. Mereka mengirimkan berbagai harta surgawi ke tempat masing-masing dan tidak meminta bantuan orang luar manapun. Yang lain semua sangat terkejut. Energi drakonik kekaisaran melonjak. Apakah ini karena kaisar baru menggantikan tahta? Tidak ada yang menduga bahwa penyebab utama dari perbaikan formasi adalah jejak kaisar. Luar biasa. Mata si Hao semakin berbinar. Formasi ini sedang diperbaiki. Saat dia memegang jejak kaisar di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika 4 pedang sihir dewa juga diletakkan ke dalam formasi di sudutnya masing-masing, jejak kaisar memimpin penciptaan satu formasi dewa demi satu sebelum akhirnya menyesuaikan perubahan. Saya berharap lebih banyak orang datang dari 3 sekte sekaligus. Jika tidak, itu akan membuat formasi ilahi seperti ini turun. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Matanya berbinar-binar. Episode ke-465, dengan judul Eksekusi Tanpa Ampun. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam istana kekaisaran, aula istana berdiri tegak dan megah. Energi drakonik melonjak saat cahaya cemerlang menyelimuti tempat ini. Tempat ini tampak seperti alam dewa, tampak kabur dan tidak jelas. War King, penjaga tua, dan yang lainnya semuanya sangat puas. Kecepatan segala sesuatunya diperbaiki sangat mencengangkan. Mereka tidak pernah menyangka segel kaisar manusia begitu menakjubkan, sebenarnya mampu mengarahkan perbaikan setiap formasi kuno. Seiring waktu berlalu, pemandangan seluruh istana kekaisaran menjadi berbeda, menjadi lebih khusyuk dan ilahi. Semua jenis istana besar melepaskan cahaya keemasan, seolah-olah itu adalah istana surgawi dari alam yang lebih tinggi. Ini hampir selesai. 90% formasi telah dipulihkan. Kami perlahan bisa menyelesaikan sisa perbaikan dari sini, kata Raja Perang. Si Hao juga sangat puas. Jenis kecepatan ini agak konyol. Formasi ilahi yang dihancurkan selama bencana besar semuanya dihidupkan kembali, secara bertahap memulihkan aura kuatnya. Namun, proses ini juga membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, karena materi di perbendaharaan kekaisaran dengan cepat turun ke dalam formasi. Si Hao merasa agak menyesal saat melihat proses ini. Ini terlalu boros. Ini benar terutama untuk materi ilahi langka itu. Mereka jarang terlihat sebagai benda berharga, dan satu bagian pun akan sulit ditemukan dalam ratusan dan ribuan tahun. Ini semua diakumulasikan oleh negara batu dari zaman kuno yang jauh sampai sekarang. Di dunia luar, tidak mungkin menemukannya. Mereka pasti bisa dianggap sebagai bahan yang tak ternilai harganya. Ada banyak formasi hebat di dalam istana kekaisaran. Ini semua adalah formasi kelas dewa,
dan mereka semua terhubung bersama. Bagaimanapun, roh penjaga kuno dan kaisar telah menjadi dewa, jadi mereka memiliki jenis kemampuan ini. Ketika perbaikan formasi besar hampir selesai, Raja Perang tertawa keras. Mereka merasa bahwa bahkan jika ahli dari 3 sekte datang sekarang, jika mereka berani menimbulkan masalah, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Si Hao mengangguk. Namun, dia kemudian mengerutkan kening, karena dia memikirkan beberapa masalah lain. Meskipun formasi ini sangat kuat, beberapa bangsawan serta pangeran dan putri mengetahui beberapa hal tentang mereka. Jika mereka bertindak kurang ajar lagi dan meminta masalah, maka akan ada masalah. Petik 2. Si Hao menunjukkan potensi bahaya ini, karena inilah yang dilakukan Raja Su beberapa hari yang lalu. Mereka memberitahu para pembudidaya dari 3 sekte rahasia formasi dan mencoba mendobraknya. Apa yang mereka ketahui hanya dangkal. Mereka seharusnya tidak dapat membuat banyak masalah. Raja Perang mengatakan ini, tapi dia tidak merasa begitu percaya diri. Dia bahkan sedikit bingung. Jika kita bisa mengubah formasi sedikit, maka itu sudah cukup. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tangannya dengan lembut membelai segel kaisar yang berkedip-kedip dan mengirimkan beberapa kekuatan ilahi. Dia selalu merasa seolah jejak itu lebih penting daripada apapun di istana kekaisaran. Saat itu juga, simbol menutupi langit. Garis tanda yang sulit dipahami muncul di dalam hatinya. Itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengannya, menanyakan padanya apakah ada kebutuhan untuk mengubah struktur formasi besar. Si Hao tercengang. Segel kaisar ini benar-benar memiliki roh. Itu awalnya adalah gudang kulit dari batu penyerang ilahi, tetapi setelah itu berubah menjadi jejak. Dapatkah itu mengembangkan kecerdasan? Setelah dia mengangguk, segel kaisar menyala. Itu mengendalikan semua formasi ilahi di istana kekaisaran. Kemudian, dengan suara gemuruh, tempat ini mulai bergetar, dan kelima elemen menjadi kacau. Semua formasi besar dipindahkan, dan 5 elemennya berubah. Infrastruktur formasi berubah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka benar-benar berubah. Si Hao tercengang. Dia kemudian mulai tertawa keras. Transformasi ini terlalu luar biasa. Akhirnya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan para bangsawan, pangeran, dan putri yang membawa masalah ke istana. Dia melihat ke depan ketika mereka menarik pembudidaya 3 sekte ke dalam jalan pintas formasi. Itu benar-benar jejak ilahi. Si Hao menghela nafas pelan. Saat ini, hanya Raja Perang dan penjaga tua yang tahu bahwa dia mengendalikan jejak giok ini. Pembudidaya 3 sekte berpikir bahwa jejak itu telah dihancurkan selama bencana besar, karena ada jejak berharga di istana surgawi pusat yang telah terbelah. Dia percaya bahwa keduanya tidak akan membocorkan rahasia, jadi untuk saat ini, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Hal ini sungguh luar biasa. Memiliki itu sama dengan mengendalikan semua formasi ilahi ini dan memiliki akses ke negara yang menjaga teknik berharga. Itu benar-benar misteri yang tak terduga. Selain itu, jejak berharga ini juga bisa mengandung energi takdir dari seluruh negara. Dengan bahaya ke istana kekaisaran hilang dan formasi kelas divine selesai, si Hao akhirnya santai. Dia menjadi sangat tenang dan tidak tergesa-gesa saat dia mulai menangani beberapa masalah. Kamu tidak bisa mengeksekusiku. Di tempat eksekusi, beberapa jenderal berteriak keras dan berjuang dengan semua yang mereka miliki. Namun, itu semua tidak berhasil. Para prajurit itu mengangkat pedang ganas dan dengan ganas mengiris. Di bawah suara pupu, cahaya berdarah melesat ke langit dan beberapa kepala jatuh. Inilah para jenderal yang ditangkap sebelumnya. Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan tidak membiarkan satu pun pergi. Dia memerintahkan agar semuanya dipenggal.
membuat orang-orang ini menjaga istana kekaisaran benar-benar semacam ironi, sekaligus jenis penghinaan. Mereka benar-benar mengizinkan pembudidaya 3 sekte untuk masuk dan mendatangkan malapetaka dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Sekarang setelah ada masa damai sementara, itu adalah waktu untuk menyelesaikan akun. Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, karena beberapa orang telah melewati batas, jadi meninggalkan mereka hanya akan menyebabkan bencana. Ini baru permulaan. Hari itu, seluruh ibu kota batu gempar. Setelah kaisar baru menghilang selama beberapa hari, dia muncul kembali, dan kali ini, dia menunjukkan metode yang kejam, menghukum mereka yang menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran. Apa? Dia secara pribadi membawa orang kemari. Seorang jenderal yang kuat mulai gemetar. Mereka awalnya mengira bahwa krisis telah berlalu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa si Hao secara pribadi akan datang ke sini dengan banyak pasukan kekam militernya untuk mengecam mereka secara terbuka. Kaisar baru, kamu baru saja naik tahta, namun kamu sudah ingin membunuh rakyat lama. Apa kau tidak takut mengecewakan orang-orang di bawah langit? Petik 2. Dengan hal-hal yang mencapai titik ini, sang jenderal tahu bahwa hal-hal kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Dia ketakutan, tapi dia berteriak keras-keras untuk mencari jalan keluar. Dia ingin melarikan diri sejak lama, tetapi dia telah diawasi dengan penuh perhatian selama ini dan tidak memiliki kesempatan bagus untuk melakukannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin ditangani dengan lunak, tetapi ketika dia melihat batu kecil itu datang secara pribadi, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Kamu sudah melakukan pengkhianatan, jadi wajah apa yang harus kamu teriakkan? Tak bisa dimaafkan. Ini adalah kata-kata dingin si Hao. Dengan lambaian tangannya, penjaga tua itu secara pribadi bergegas keluar, dan dengan suara hong, sebuah tinju menghantamnya berkeping-keping. Tempat ini berlumuran darah, membuat wajah banyak orang pucat karena terkejut. Di dalam kamp ini, ada total 3 orang yang dieksekusi. Hanya para pemimpin yang terbunuh, bukan yang terkait dengan mereka, jadi ada banyak orang yang mengeluarkan nafas lega. Kita harus pergi ke kamp burung merah terang. Dia sekarang adalah penasihat kekaisaran istana kekaisaran. Kekuatannya sangat kuat, dan dia sudah memasuki alam tingkat raja selama bertahun-tahun sekarang. Saat ini, mereka yang berada di alam kultivasi ini adalah yang paling kuat, dan dia sudah 1 kaki ke alam makhluk tertinggi. Di masa lalu, penasihat kaisar tua adalah Peng yang luar biasa, dan dia sendiri adalah murid Peng. Karena itu, setelah mengambil posisi ini, semua orang sangat mengaguminya. Di dalam kamp burung Vermilion, ada pasukan yang terlatih dan kuat. Bisa dikatakan elit dari para elit. Namun, jenderal di sini diam-diam telah menimbulkan masalah di sini di masa lalu, berkolusi dengan Gunung Abadi. Karena itu, mereka pasti tidak bisa terhindar. Orang di sini memimpin puluhan ribu pasukan dan memiliki otoritas yang menakjubkan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa sulit untuk tenang. Dia ingin pergi, tetapi dia juga tidak mau, jadi dia selalu ragu-ragu. Dia merasa tidak boleh ada informasi yang bocor, karena semuanya dilakukan secara rahasia. Namun, hari itu, kaisar baru datang. Kam kura-kura hitam, kam naga sejati, dan yang lainnya bergema sebagai tanggapan. Sementara itu, si Hao, bersama dengan beberapa orang, turun ke tenda besar. Atur formasi. Jenderal itu terus terang bahkan selama kejatuhannya. Melihat kaisar baru itu berani menerobos masuk ke dalam kamp, dia memahami segalanya dan segera mengambil tindakan. Bukannya dia tidak membuat persiapan apapun. Gunung Abadi meninggalkan beberapa ahli untuk memberikan bantuan, serta bahkan artefak suci. Yang paling penting adalah mereka meletakkan formasi yang bagus. Namun, untuk si Hao yang sudah siap,
ini tidak banyak. Dia memegang pedang ilahi di tangannya dan dengan keras menebasnya. Ini bukan benda biasa, tapi pedang sihir dewa. Bersama dengan Raja Perang, pengawal tua, dan beberapa orang lainnya yang mengambil tindakan, formasi besar di sini dihancurkan. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan. Pedang itu mengacungkan, dan cahaya ilahi menutupi matahari. Dengan suara kepala individu itu langsung dipenggal. Simbol ilahi dan berkas cahaya yang tak terbatas mengelilingi langit. Itu sangat menakjubkan. Seluruh kam burung vermilion terguncang. Semua prajurit gemetar tanpa henti. Mereka yang melakukan pengkhianatan tidak akan selamat. Semua orang, turunkan senjatamu dan tetap di tempatmu berada. Tindakan Anda akan dilupakan dan tidak ada tuduhan yang akan dilakukan terhadap Anda. Teriakan keras terdengar dari langit, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Yang berpartisipasi hanya sejumlah pemimpin saja. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi dan hanya bertindak karena perintah. Saat kaisar baru turun seperti dewa, mereka semua berlutut dalam penyembahan. Mereka semua mendoakan umurnya yang panjang, teriakan mereka terngiang-ngiang di langit. Hanya dalam sehari, Si Hao sudah memenggal 13 jenderal, membuat semua ibu kota batu terkejut. Mereka dapat menyaksikan sendiri ketegasan kaisar baru. Mereka semua mengira dia masih muda, dan karena hari-hari tanpa henti, tidak ada tindakan besar yang akan terjadi. Mereka tidak pernah berharap untuk melihat sisi yang begitu kejam dari dirinya. Banyak orang ketakutan. Kaisar baru-baru berusia 15 tahun, namun dia sudah begitu tidak berperasaan. Orang-orang yang jahat dengan tangan yang tidak bersih semuanya merasa ngeri. Namun, saat ini, ibu kota kekaisaran berada di bawah darurat militer, jadi mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono atau lari. Sudah ada 2 jenderal yang ingin membawa orang-orangnya dan melarikan diri, tetapi rencana mereka gagal. Pada akhirnya, batu kecil itu secara pribadi memburu mereka dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Sangat kasar. Ini bukanlah temperamen yang harus dimiliki seorang kaisar. Petik 2. Jangan mengatakan apapun secara acak. Mereka semua adalah orang yang mengkhianati negara. Meskipun Anda telah melakukan beberapa kesalahan, kecil kemungkinan Anda akan mengalami eksekusi. Jika mereka benar-benar berusaha mengintimidasi orang-orang, maka kita semua mungkin benar-benar mati. Di dalam kota, beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada banyak jenis rumor yang beredar, dan suasananya sangat tegang. Semua orang tahu seberapa jauh kaisar baru akan pergi untuk membersihkan negara. Beberapa orang merasa cemas, dan banyak orang merasa gelisah. Segera setelah itu, informasi akurat dirilis oleh Istana Kekaisaran, menginformasikan berbagai kekuatan militer bahwa semua jenderal yang bermasalah telah dilenyapkan dan bahwa semua orang tidak perlu berpikir lagi. Ini akhirnya memungkinkan orang untuk melepaskan nafas yang tertahan. Paling tidak, kam militer menjadi stabil kembali. Tidak ada yang menjadi takut lagi, dan mereka semua tenang. Segera setelah itu, beberapa bangsawan menganggur mulai menggunakan kekuatan mereka dan benar-benar mengendalikan semua pasukan. Jelas bahwa setelah kaisar baru naik tahta, terjadi gangguan besar. Apalagi langkah kakinya belum berhenti. Setelah semua kam stabil, dia sekali lagi melambaikan pedang suci berlumuran darah. Apa tindakan telah diambil terhadap istana bangsawan? Seseorang berteriak ketakutan. Meskipun orang itu tahu bahwa ini pasti akan terjadi, itu masih sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, Si Hao secara pribadi memasuki ibu kota kekaisaran. Ketika dia membantai jalannya ke istana kekaisaran, ada sejumlah raja yang menyebabkan masalah, berkolusi dengan sekte besar di luar wilayah ini seperti Raja Su, Raja Lan, Raja Kun, dan lainnya. Orang-orang ini terbunuh di tempat,
tetapi anggota klan mereka masih ada. Mereka telah lama menjadi sasaran War King, yang mengirim para ahli untuk menahan mereka, tidak mengizinkan mereka meninggalkan Stone Capital. Dan sekarang, setelah Kaisar baru agak memahami segalanya, mereka mengarahkan pedang mereka ke klan raja yang memiliki latar belakang hebat ini. Semua orang mengira bahwa setidaknya masih ada waktu singkat, atau mungkin hal-hal ini akan ditangani secara rahasia. Mereka tidak pernah berharap dia begitu langsung, tidak menutupi apapun saat dia berurusan dengan mereka secara langsung. Banyak orang gemetar dingin. Meskipun usia Kaisar baru tidak bagus, tindakannya kejam. Dia baru saja naik tahta, tetapi dia tidak mencoba untuk bertindak baik sedikit pun atau meninggalkan kesan hangat kepada orang-orang. Dia adalah orang yang tegas dan berhati dingin ini. Si Hao mengambil tindakan. Dia secara alami mempertimbangkan banyak hal dari banyak perspektif. Meninggalkan raja-raja ini pasti akan menimbulkan masalah besar, dan karena itu, lebih baik melenyapkan mereka. Selain itu, perbendaharaan Istana Kekaisaran praktis dikosongkan untuk memperbaiki formasi ilahi. Pengeluarannya besar, jadi perlu diisi ulang. Kaum bangsawan memiliki warisan yang lama, dan sumber daya tersembunyi mereka luar biasa. Apalagi, ada beberapa orang yang langsung memasuki perbendaharaan dengan beberapa pangeran untuk merebut banyak harta berharga. Raja perang, pengawal tua, dan beberapa tokoh tingkat raja lainnya secara terpisah mengambil tindakan. Mereka mengambil inventaris dan menyita harta benda para bangsawan ini, dan semua yang menentang mereka atau menyebabkan masalah langsung dibunuh. Hari itu, seluruh negara batu terguncang, dan banyak orang gemetar ketakutan tanpa henti. Sementara itu, si Hao langsung memasuki Manor Rain King untuk akhirnya menyelesaikan masalah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.